Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, ahlu siddiqi wal wafa, amma ba'du. Adik-adik sekalian, yuk kita lanjutkan materi perkuliahan kita, dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang wakaf produktif. Nah, wakaf produktif ini lebih kepada kita itu bagaimana menentukan peranan manusianya gitu ya, dari segi profesionalismenya, terutama daripada nadirnya itu sendiri. Nah, kalau kemarin, kalau sebelumnya kita membahas tentang sistem pengelolaan wakaf tunai, yang mana itu dibahas bagaimana kita membuat sistem agar uang wakaf itu tetap ada dan bisa berkembang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mengelola wakaf itu agar mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit, dan kemudian keuntungan dan profit itu atau profit itu bisa disalurkan kepada orang-orang yang menjadi mauquf alaih. Gitu ya, menjadi yang penerima wakaf. Makanya di sini bagaimana kita mengelola agar wakaf itu terus produktif. Nah, itu seakan-akan begitu. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Oke. Yang pertama kita akan membahas pengertian wakaf produktif. Nah, pada bagian kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dengan mengembangkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini landasannya ya, landasan wakaf produktif itu ini. Nah, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai peranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah saja, akan tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti mengembangkan potensi wakaf secara produktif yang hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Nah, pemunculan wakaf produktif menjadi pilihan utama ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan yang akut. Jadi, ya sebenarnya nggak harus kemiskinan yang akut sih ya. Wakaf ini kan sebagai instrumen ya, sebagai instrumen daripada agama Islam, ajaran agama Islam untuk kita itu membantu orang lain, intinya begitu. Dengan imbalan pahala, dan itu terus mengalir ketika kita sudah meninggal. Makanya perbedaannya adalah wakaf itu uangnya atau barangnya itu harus tetap utuh. Yang disalurkan itu adalah hasil atau keuntungan dari barang atau uang itu. Nah, untuk masalah mengangkat membantu umat Islam dari keterpurukan kemiskinan yang akut, ya tidak harus nunggu miskin dulu terus kita melestarikan wakaf, enggak. Tapi untuk mesejahterakan umat Islam itu dan manusia secara umumnya, salah satu instrumennya yang bisa terus dikelola dan tetap ada itu dan terus bisa dimanfaatkan itu ya wakaf. Di samping juga itu kan kewajiban pemerintah ya mensejahterakan warga negaranya. Tapi ya kita diajarkan dalam Islam itu untuk selalu memberikan manfaat kepada orang lain, membantu orang lain, sehingga pahalanya terus mengalir walaupun kita telah meninggal. Dan wakaf salah satu instrumennya yaitu wakaf itu ya wakaf produktif ini. Nah, kemudian pengertian wakaf produktif dapat dipahami sebagai wakaf yang dilakukan untuk memperoleh
prioritas utama yang bertujuan sebagai upaya pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan menghasilkan. Jadi uang wakaf yang terkumpul itu, ini dibuat apa ini yang sekiranya mempunyai keuntungan, mempunyai profit yang berlipat-lipat. Ya kan banyak kan kita. Banyak usaha-usahanya itu banyak. Lahan bisnisnya banyak. Nah, bentuk-bentuk pengembangan potensi wakaf secara produktif adalah dengan cara pengumpulan, ya, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis atau pertanian, kemudian pertambangan, serta usaha-usaha produktif lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi di sini yang menjadi yang diprioritaskan yang mana ini, gitu loh. Apakah hanya dikumpulkan saja, terus kemudian apakah diinvestasikan saja, apakah dibuat penanaman modal, apakah dibuat untuk membantu produksi sebuah barang, atau dibuat kemitraan, atau dibuat perdagangan, atau dibuat pertanian, pertambangan, usaha seperti yang lain. Nah, ini bentuk pengembangan potensi wakaf secara produktif ini harus sesuai, harus pas gitu. Maka untuk untuk mengembangkan wakaf ini, untuk untuk mengembangkan dan bisa digunakan untuk pengumpulan, investasi, ini kan banyak ini, instrumennya banyak. Mau yang mana gitu loh. Nah, dan kalau disetorkan ke semua kan ya tidak semuanya, maksudnya begini, tidak semuanya untung. Tidak semua juga mempunyai profit yang banyak. Nah, maka pengembangan ini kalau bisa gitu ya kan, kalau bisa ya semuanya dimasuki gitu. Investasi juga ya dengan wakaf tunainya ini. Wakaf tunainya kan misalkan banyak gitu ya, berapa triliun gitu. Ini dibagi-bagi saja. Yang 500 miliar investasi, 500 miliar lagi penanaman modal. Yang ini untuk kemitraan, yang ini alokasinya untuk perdagangan, ini untuk pertanian, macam-macam akhirnya nanti. Nah, maka dari itu, inilah wakaf produktif. Kalau bisa segala sektor itu dimasuki. Ada wakafnya di situ. Ada pengawasnya, ada pengelolanya. Ada yang analisisnya, ada auditnya. Gitu. Nah, dasar filosofis wakaf produktif. Apa dasar filosofisnya? Nah, fungsi sosial dari perwakafan mengandung pengertian bahwa unsur kemanfaatan dan kemaslahatan wakaf haruslah menjadi dasar utama yang melandasi perbuatan wakaf. Dengan demikian, aspek produktivitas harta wakaf merupakan sesuatu yang melekat dan tidak bisa terpisahkan dari wakaf tersebut. Sehingga konsekuensi logisnya adalah wakaf harus diamanatkan pada nadir yang amanah dan profesional guna dapat memberdayakan dan mengembangkan potensi wakaf agar menjadi produktif. Gitu loh. Jadi di sini titik poinnya itu ya di nadirnya itu, di pengelolanya itu. Periode pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Nah, keprofesionalan yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf produktif meliputi apa? Nah, keprofesionalan itu meliputi apa saja sih? Nah, yang pertama, manajemen sumber daya manusia kenadiran. Itu. Yang kedua, pola kemitraan usaha. Nah, manajemen sumber daya manusia kenadiran ini istilahnya kayak ya jurusan wakaf itu kan masih sedikit ya di UIN ya. Kalau di kampus umum apa istilahnya ya, di kampus umum kan nggak ada. Kalau adanya kan di kampus agama, terutama agama Islam ya. Bahwasanya prodi yang dia itu khusus dalam membahas perwakafan ini masih ya belum semua lah. Belum semua.
Nah, ini perlu istilahnya dibuka gitu ya. Agar apa? Agar alumni PTKIN yang dia itu istilahnya mempunyai kemampuan ya, misalkan ya paham tentang hukum Islam, hukum perwakafan dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian ada yang bisa manajemennya, ada yang bisa hitung-hitungannya dan lain sebagainya, itu bisa masuk gitu loh. Untuk di BWI untuk mengelola wakaf. Nah, kemudian yang kedua, keprofesionalan itu ada di pola kemitraan usaha. Pola kemitraan usahanya ini bagaimana gitu loh. Polanya bagaimana dalam kemitraan usaha itu. Mau yang skema apa, mau pakai akad apa, mau pakai proses dalam kemitraan itu yang bagaimana untuk menambah produktivitas dari wakaf itu sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk bentuk pengelolaan harta wakaf bergerak seperti saham dan lainnya. Nah, ini lebih lagi, ya kan nggak semua ngerti saham gitu loh. Bahkan mahasiswa juga nggak semuanya ngerti saham. Ya, ini kan saham ini kan hampir istilahnya sudah seperti uang lah ya di sistem pemerintahan sekarang di dunia ini. Gimana nanam saham, punya saham apa enggak gitu. Nah, kemudian yang keempat, dukungan pemerintah secara penuh yang diimplementasikan dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi kalau dukungan pemerintah ini ya sudah jalan lah ya. Nah, tinggal kita ini mau enggak menjalankannya gitu loh. Pemerintah kan sudah membuatkan undang-undangnya, prosedurnya, aturan-aturannya dan lain sebagainya. Nah, tinggal nanti ketika kita sudah menjalankan dari undang-undang itu, otomatis kita butuh aturan apa ya, pemerintah harus mendukung, membuatkan gitu loh. Tentang wakaf, kurangnya dari wakaf ini apanya, pengelolaannya, atau izinnya, atau dan sebagainya. Nah, itu nanti dibuatkan undang-undangnya, entah undang-undang atau peraturan pemerintah atau instruksi presiden, peraturan presiden misalkan, atau kepala daerah dan lain sebagainya. Nah, sekarang filosofi dasar pengelolaan wakaf produktif ada 3. Apa filosofi dasarnya itu? Yang pertama, pola manajemen yang terintegrasi. Jadi manajemennya antara wakifnya, antara nadirnya, kemudian tadi misalkan banknya sebagai kustodi atau sebagai penerima titipan atau sebagai kasir atau manajemennya yang dipakai. Nah, kemudian pengelolaannya bagaimana, itu harus terintegrasi semua. Aspek ini membutuhkan desain secara komprehensif, tidak parsial. Jangan sebagian-bagian. Lembaga BWI-nya sendiri, nanti yang nitip banknya sendiri lagi. Nanti susah lagi kita mau ngecek rekeningnya berapa ini yang sudah masuk ini. Kita mau butuh yang ini susah lagi. Kalau enggak terintegrasi susah. Sehingga seluruh fungsi dan tujuan yang telah dirumuskan dapat terkelola secara optimal. Karena yang namanya pengelolaan ya, untuk agar produktif itu kan ya butuh istilahnya satset gitu ya. Jangan dipersulit ngurus-ngurusnya gitu. Dan ketika asas kesejahteraan nadir. Nah, ini nadir merupakan faktor yang dominan dalam pengembangan dan pemberdayaan harta wakaf secara produktif. Dominan karena dia istilahnya dominasinya itu ya bisa 70%, 75% ya. Sebagai penghargaan atas amanah yang diemban tersebut, layaknya posisi nadir diperhatikan secara optimal dengan memberikan penghargaan secara proporsional sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya dalam mengupayakan pengembangan wakaf produktif. Kalau di negara-negara lain itu kan wakaf ini kan kementerian sendiri. Kita kan tahu kalau kementerian sendiri kan. Kalau kementerian kan berarti pegawainya kan banyak sekali kan. Seperti Kementerian Agama ini kan banyak sekali pegawainya ini. Ada yang dosen, ada yang analis apa, guru, apalagi ada yang di Kemenaknya, ada yang KUA, ada yang ini segala macam. Itu baru yang agama Islam, belum agama-agama yang lain gitu. Nah, nadir juga begitu. Ketika di negara-negara lain itu nadir itu sebuah kementerian sendiri, dia
dia jadi PNS-nya gitulah istilahnya ya. Dia jadi PNS di situ di Kementerian Wakaf. Di Mesir misalkan, dia jadi PNS di Kementerian Wakaf. Gajinya, kemudian kesejahteraannya, tunjangan-tunjangannya. Nah, itu dia benar-benar diperhatikan. Ya sama dengan PNS di Indonesia, katakan gitu ya. Dengan ASN di Indonesia. Nah, ini yang harus diperhatikan ini, karena kadang nadir itu kalau nggak sejahtera juga nggak mau ngerjakan, kan gitu ya, nggak mau ngurusi wakafnya. Terus kalau ngurusi yang nakal-nakal juga banyak ngembat istilahnya ya, banyak nyolong keuntungan dari wakaf itu. Memang uangnya nggak dicolong, tapi keuntungannya itu dia ngambil banyak karena apa, merasa kesejahteraannya kurang. Makanya ini perlu dirumuskan gitu, asas kesejahteraan nadir ini. Kemudian selanjutnya adalah dengan demikian nadir dapat dikategorikan sebagai profesi alternatif yang dapat diharapkan untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, jadi PNS tadi sebagai gambaran di Turki, badan atau lembaga pengelola wakaf mendapatkan alokasi bagian 5% dari net income atau laba bersih. Jadi hasil keuntungan wakaf produktif itu 5% langsung disisihkan untuk gaji operasional daripada nadir itu. Demikian juga di Bangladesh, di India, di Bangladesh, kemudian di India, The Central Wakaf Council mendapatkan sekitar 6% dari net income atau laba bersih. Sedangkan di Indonesia mendapatkan 10% dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Bayangkan kita di Indonesia 10%-nya loh dari keuntungan harta wakaf itu. Dari keuntungan wakaf produktif itu kita dapat 10%-nya. Banyak 10% itu. Nah, gitu ya. Kalau misalkan keuntungannya ratusan triliun, berarti kan banyak ya. Otomatis kan kalau seperti itu ya berarti apa? Dibagikan seluruh Indonesia gitu loh. Dari bagian 10% itu. Penting ini ya, yang namanya kesejahteraan nadir. Yang ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan secara berkala terkait dengan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit, termasuk kewajaran biaya dari masing-masing pos. Ya ini namanya transparansi itu, ya kalau sudah urusan uang kan ya harus ada transparansi ya gitu ya, ada laporannya, ada auditnya, itu idealnya begitu. Kalau enggak ya kita sendiri yang apa istilahnya ya bingung, uangnya lari kemana, buat apa, enggak jelas gitu ya. Makanya asas transparansi dan akuntabilitas ini penting, dan mayoritas nadir-nadir di Indonesia itu belum memiliki ini transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia ini kan kebanyakan masih wakaf tunai, wakaf tanah ya, wakaf harta tidak bergerak. Tapi yang dipasrai oleh wakif itu nadir yang istilahnya modal percaya saja, bukan karena kemampuan, bukan karena kamu ngerti agama, tapi tidak ngerti manajemen, kan repot ini. Kamu ngerti ilmu agama, tapi tidak ngerti gimana cara mengembangkan investasi, gimana cara istilahnya apa ya, meningkatkan atau memproduktifkan ya istilahnya tanah itu. Ya akhirnya apa ya, sudah profesi nadir itu, status sebagai nadir itu hanya sampingan. Dia tidak full time di situ. Dia kerjanya apa, ya dia fokusnya di kerjanya itu karena dia nyari nafkah gitu. Dan apa ya, asas karena dia hanya tahu ngerti ilmu agama saja misalkan, atau karena berdasarkan pertemanan atau kedekatan ya, kekeluargaan misalkan, nggak ngerti tentang audit, nggak ngerti tentang akuntansi, nggak ngerti tentang manajemen, tentang pengembangan bisnis misalkan begitu, ya sudah susah, akhirnya ya stagnan, malah tidak produktif.
tanah terbengkalai lah, misalkan begitu. Yayasannya tidak jalan lah, konflik kepentingan lah, macam-macam. Karena apa? Kita memasrahkan harta wakaf itu bukan kepada ahlinya. Nah, sekarang kita membahas tentang hambatan-hambatan dalam wakaf produktif. Itu apa saja sih? Nah, yang pertama, wakaf produktif oleh sebagian ulama masih dianggap sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf. Jadi, wakaf itu sebenarnya kan orientasinya akhirat. Kan gitu, orientasinya kan akhirat, bukan dunia. Tapi dunianya juga harus diurus gitu loh. Jangan orientasi akhirat saja, tapi dunianya tidak diurus. Ya sama kayak kita itu belajar ilmu agama saja, ya tidak bisa. Kita kan butuh makan, kita butuh hidup, butuh rumah. Ya kan, kalau kita punya anak istri ya membiayai anak istri kita. Butuh sehat, butuh berobat kalau sakit. Nah sama. Ulama-ulama yang masih istilahnya masih kekeh bahwasannya wakaf itu hanya di harta tidak bergerak saja, tanah dan bangunan ya repot. Gitu ya. Padahal kita zaman itu sudah berkembang. Walaupun ya apa ya istilahnya budaya di Indonesia itu ya istilahnya orang-orang korupsi dan segala macam ya istilahnya gitu, SDM-nya seperti itu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk terus berkembang gitu. Jangan pasrah dengan keadaan seperti itu, jangan. Ya kalau kita tetap ini nggak boleh wakaf tuh harusnya yang ini. Nggak bisa wakaf uang tuh begini-begini, ya repot akhirnya. Terus dia kampanye pendapatnya itu. Padahal pemerintah sudah membuatkan undang-undangnya, membuatkan sarana prasaranya, membuatkan BWI dan segala macamnya itu. Nah, yang kedua, wakaf produktif sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk memberdayakan ekonomi umat Islam, akan tetapi belum dieksplorasi semaksimal mungkin. Nah, ini memang harus ada yang ngurusi gitu loh. Makanya Presiden kita Pak Prabowo itu langsung bikin badan wakaf itu sendiri. Jangan gabung dengan Kementerian Agama, langsung dibikin badan independen, institusi sendiri. Agar apa? Yang ngurusi wakaf produktif ini. Karena banyak yang terbengkalai. Karena apa? Profesi nadir itu dianggap profesi sampingan, bukan profesi utama. Kalau dia profesi utama, ya otomatis dia akan berkembang gitu loh. Kalau kenapa kok dianggap profesi sampingan? Ya karena tidak ada uangnya. Kan gitu. Kita kan kerja ya butuh uang kan. Kita kan hidup butuh uang, bukan berarti segalanya uang. Enggak. Itu juga butuh gitu. Apalagi ini kan amanat dari orang. Nah, dan dia berharap ketika sudah meninggal, pahalanya mengalir terus. Kemudian yang ketiga, wakaf produktif merupakan dana publik karena dihimpun dari masyarakat luas yang seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Akan tetapi hal ini belum terlaksana secara maksimal. Ya karena tadi sistemnya, kemudian apa ya istilahnya, alurnya gimana, investasinya gimana. Ya, kalau bank seperti bank itu loh, sudah. Bank itu sudah jelas. Saya punya produk ini. Yang ikut program produk saya ini, paket saya ini, nanti setelah paket ini jalan, akan dihimpun uangnya, dibuat apa, nanti menghasilkan apa. Memang kalau menurut saya ya, nadir itu ya istilahnya kayak orang-orang bank itulah, gitu ya. Kayak orang-orang bank itu, jadi dia kalau kayak saya ini ya susah. Ya harus kayak orang-orang bank itu, dia tahu, oh ini dibuat kemana, kayak manajer bank itu loh. Nah, itu produktif nanti. Manajer bank kan tahu, tapi ya jangan yang membawa lari uangnya orang ya, jangan. Kan banyak juga manajer bank itu yang istilahnya ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah kayak gitu, bawa lari uangnya orang,
bawa lari istilahnya haknya orang untuk kepentingan pribadinya. Jadi apa namanya, pemanfaatan dana publik itu harus secara maksimal mungkin. Ya saya rasa ini sebenarnya apa ya istilahnya, di Indonesia ini ya serba salah juga sih. Misalkan apa, digaji apa namanya untuk penegakan hukum, hakim digaji banyak gitu, tunjangannya besar, gajinya banyak, tunjangannya besar, tapi ya tetap aja banyak yang istilahnya menerima suap ataupun korupsi, ya walaupun oknum gitu ya, oknum seperti itu. Nah tapi ini ya bukan berarti hal seperti itu kita pesimis dan tidak berkembang. Ingat ya, karena apa, wakaf itu memang instrumen istilahnya untuk mesejahterakan umat itu sangat besar sekali. Tinggal dikelolanya benar atau tidak gitu saja. Nah, oke, adik-adik sekalian, terima kasih. Kalau ada yang kurang ataupun salah, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.